Ada yang nanya ke gua, Ki, itu emang bener ke Malaysia Singapura cuma habis 2 jutaan? Ya bener lah. Sini gue ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Rizky. Nah, di sini tuh aku mau berbagi cerita ke kalian gimana sih aku cuma habis 2 jutaan pergi ke Malaysia sama ke Singapura. Jadi totalnya itu ada 4 hari 3 malam aku pergi ke Malaysia dan Singapura bareng sama teman-teman aku. Yang pertama itu ceritanya aku waktu itu lagi cek tiket di Skyscanner, dan pada waktu itu aku langsung dapat harga tiket itu termurah ke Malaysia 1,1. Nah, langsung aku cek dong, karena waktu itu aku cari di hari Jumat dan pulangnya Senin. Karena aku pikir aku bisa nih izin sehari. Nah, waktu itu langsung aku kasih tahu ke teman aku, mau nggak lu ikut gua nih ke Malaysia, nanti sekalian ke Singapura deh. Budget 2 jutaan, langsung gue tembak 2 jutaan. Temen gue langsung pikir, ya udah deh, gas, kata dia. Ya udah, akhirnya waktu itu kita sepakat berempat beli tiket pergi ke Malaysia sama ke Singapura. Nah, habis itu kita range lah yang lain-lain, kita cek dan lain-lainnya. Akhirnya kita total sepakat 2,5 jutaan waktu itu budget buat ke Malaysia dan ke Singapura selama 4 hari 3 malam. Breakdownnya seperti apa? Nih, gue kasih tahu ke kalian. Yang pertama, tiket. Kalian tuh pastiin kalau mau pergi ke luar negeri, cari tiket yang paling murah yang bisa kalian cari. Aku dapat 1,1 pergi Jumat malam, pulangnya Senin malam. Jadi waktu itu aku cuma butuh cuti 1 hari. Tiketnya aku cari di Skyscanner, ada kayak gini, ini buktinya nih, kalian bisa lihat. Nah, itu budget pertama yang paling gede untuk liburan ke luar negeri, yaitu tiket pesawat. Setelah gue dapet tiket pesawat, yang gue cari selanjutnya adalah penginapan. Nah, penginapan waktu itu gue langsung cari di Johor Bahru kan. Nah, gue ceknya di situs ini nih, Airbnb. Nah, di Airbnb ini kita biasanya akan direkomendasiin buat dapet apartemen. Waktu itu harga apartemennya itu segini nih. Jadi untuk per orangnya kita dapatnya murah banget guys. Karena untuk 2 malam itu kita cuma habis segini. Setelah itu baru gue cari yang di Singapura. Nah, di Singapura ini harganya agak mahal nih. Karena emang di Singapura terkenal semua serba mahal. Termasuk hostelnya pun agak mahal ya untuk ukuran di luar negeri dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Karena di Malaysia sendiri kita tahu gue cuma habis sekitar 100.000 per orang per malam dibanding dengan di Singapura yang segini nih. Jadi perbandingannya lumayan banyak ya. Budget yang kita habisin lumayan gede, salah satunya adalah di hostel di Singapura. Kemudian udah dapat pesawat, udah dapat hostel, yang kita cari adalah gimana caranya kita nyebrang dari Malaysia ke Singapura biar efektif dan efisien. Kita booking juga untuk penyeberangan dari Malaysia ke Singapura, tepatnya dari Johor Bahru, itu senilai 10 Malaysia ringgit, yaitu naik kereta. Itu termasuk transportasi yang paling direkomendasiin karena murah dan juga cepat untuk ke Singapura. Selanjutnya kita bahas buat keseharian kita waktu ada di sana. Jadi pengeluaran di hari pertama itu kita cuma buat Grab dari airport menuju ke apartemen, yaitu senilai 25 Malaysia ringgit. Jadi hari pertama itu udah selesai tuh sampai di situ. Kemudian di hari kedua barulah kita mulai spend agak banyak. Totalnya kita spend yaitu kurang lebih Rp370.000. Itu buat apa aja sih Rp370.000 di hari kedua itu? Yang pertama itu buat makan, karena kita full makan di sana sehari itu 3 kali makan, plus transportasi selama kita di Johor Bahru, kita mostly pakai Grab. Karena kita berempat, jadi kita murah pakai Grab. Setelah itu kita juga beli oleh-oleh dan juga beli perbekalan buat ke Singapura. Nah, jadi total seharian waktu itu untuk pergi dari pagi sampai malam, baik itu transportasi, makan dan juga oleh-oleh di Malaysia, itu kita total per orang itu habis Rp370.000. Tepatnya kita di hari kedua masih di Johor Bahru. Terus di hari ketiga kita mulailah nyebrang dari Malaysia ke Singapura. Nah, di sini tuh kita ada kejadian yang
sebenarnya buang-buang waktu sih. Cuman itu jadi pengalaman buat kami, karena kita belum tahu nih gimana caranya nyebrang yang nggak pakai bis langsung ya, tapi kita coba nyebrang biasa. Sebenarnya ada dua opsi yang ternyata di JB Sentral itu. Yang pertama, kita sesuai dengan perkiraan kita, yaitu naik kereta sesuai dengan yang kita udah booking. Sama yang kedua adalah jalur para pekerja. Jadi di JB Sentral itu ada dua jalan. Yang pertama ke kanan tuh buat ke kereta, yang ke kiri itu buat naik bis bareng sama para pekerja orang Malaysia yang setiap harinya itu biasanya kerja pulang pergi ke Singapura. Jadi waktu itu kita salah nih, kita salah ambil jalur ke kiri dan akhirnya kita bareng para pekerja yang pengen ke Singapura. Nah, ini juga buat pelajaran buat kita dan juga bisa buat informasi buat kalian. Jadi jangan sampai salah nih kalau kita udah beli tiket kereta, kita pilih jalur yang sebelah kanan dari pintu masuk JB Sentral. Jadi jangan ke kiri, karena kalau ke kiri itu para pekerja yang biasanya balik ke Singapura atau pergi ke Singapura. Nah, setelah sampai di Singapura, kita mulailah perjalanan seharian itu dari mulai kita pergi ke Changi, kita pergi makan siang di daerah Bugis, dan juga kita pergi ke Merlion. Total semua itu kita habis sekitar 32 Singapura dolar. Buat apa aja sih itu 32 Singapura dolar? Yang pertama, kita langsung beli kartu EasyLink. Nah, pas kebenaran banget waktu itu kartu aku udah expired, jadi aku harus beli kartu baru. Itu harganya 10 Singapura dolar dengan isi 5 Singapura dolar. Setelah itu kita top up masing-masing kartu, yaitu 10 Singapura dolar. Jadi total di situ kita udah habis sekitar 20 Singapura dolar. Jadi transportasi itu udah ke cover sama tadi ya EasyLink yang kita udah top up tadi ya. Jadi kita pakai selama kita di Singapura, kita pakai kartu yang kita beli nilai 10 dolar dengan saldo 5 dolar dan juga kita top up 10 dolar. Kemudian kita lanjutin ke makan siang di Bugis. Nah, makan siang di Bugis ini per orangnya habis sekitar 10 dolar. Kemudian perjalanan kita lanjut ke Marina Bay dan juga ke Garden Bay The Bay. Setelah itu kita lanjut ke Marina Bay Sands dan juga ke Merlion Park. Nah, di situ kita cuma keluar duit sekitar 1,5 dolar buat beli minum di jalan aja. Kemudian kita balik ke hostel untuk biaya hari ini, yaitu senilai ini nih. Hari terakhir itu kita pergi ke Sentosa Island. Nah, pergi ke Sentosa Island ini sebenarnya kita nggak ngeluarin duit sama sekali karena transportasi masih ke cover. Sedangkan sarapan itu kita pakai roti yang kita beli dari Johor Bahru. Jadi kita stok lumayan banyak makanan dari Johor Bahru karena kita tahu di Singapura itu makanan lebih mahal dibanding di Johor Bahru. Itu mungkin sekitar 1:4. Itu kita nggak keluar duit sama sekali. Barulah pulangnya kita mampir buat cari makan siang. Terus akhirnya kita balik aja dan kita cari makan di dekat hostel. Yaitu kita makan di 7-Eleven. Nah, makan di 7 ini per orangnya kita kena sekitar 6 Singapura dolar. Jadi, setelah kita makan siang, kita ambil barang, baru kita lanjut ke Orchard Road. Khususnya gue sendiri nih, gue spend 3 Singapura dolar buat beli 2 es potong yang ada di Orchard Road yang legendaris itu. Untuk videonya, kalian bisa cek link di atas ini. Nah, jadi total keseluruhan trip ke Malaysia dan juga Singapura selama 4 hari 3 malam itu habis segini nih guys. Totalnya ya. Dari pertama pesawat, dan juga yang kedua penginapan, yang ketiga transportasi penyeberangan, yang keempat biaya di Malaysia, yang kelima yaitu biaya yang ada di Singapura. Nah, untuk kalian yang mau pergi ke Malaysia ataupun Singapura, atau kedua-duanya, jadi kalian bisa persiapkan budget kalian sebaik-baiknya, terutama untuk beli tiket pesawat. Jadi usahakan dapat tiket pesawat itu yang paling murah, karena itu adalah salah satu biaya yang paling besar ketika kalian pergi ke Malaysia ataupun ke Singapura. Untuk kalian yang mau ditanyain, kalian bisa komen nih di bawah ini. Mungkin aku bisa bantu jawab, aku jawab. Karena kita di sini sifatnya berbagi pengalaman. Oke guys, terima kasih kalian udah nyimak video ini sampai selesai. Sekian dulu sharing dari aku. Dan see you on the next video. Bye-bye.